Sudah, ya silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andes Gunardi MSI selaku promotor dan juga Pak Danardono. Langsung saja untuk draft disertasi yang akan kami sajikan berjudul Model Optimisasi Penyaringan Berbobot Hibrida Sistem Rekomendasi atau Optimization Hybrid Weighted Filtering Model for Recommendation System. Nah, adapun yang menjadi latar belakang singkat saja karena kebutuhan internet saat ini adalah menjadi kebutuhan primer di hampir sebagian besar penduduk dunia sehingga menyebabkan perkembangan teknologi dan informasi menjadi sangat besar. Nah, hal ini memunculkan fenomena baru yang dinamakan kelebihan informasi atau information overload. Nah, fenomena ini menjadi tantangan sendiri di berbagai domain digital seperti e-commerce, layanan streaming, yang berbasis platform, website, dan aplikasi. Nah, dengan adanya tantangan ini menuntut adanya mekanisme cerdas yang mampu menyaring informasi dan memberikan rekomendasi yang relevan secara personal. Sistem rekomendasi hadir sebagai solusi cerdas untuk menyaring dan mengurutkan item atau produk yang relevan bagi user atau pengguna. Banyak sekali penerapan sistem rekomendasi yang sudah digunakan, diantaranya di e-commerce, yaitu Amazon, Shopee, Tokopedia, Lazada. Ada juga di sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga layanan konten streaming seperti YouTube dan Netflix. Nah, di balik sistem rekomendasi, dalam implementasinya itu sebenarnya dioperasikan oleh suatu komponen yang dinamakan mesin rekomendasi atau recommendation engine. Nah, mesin rekomendasi ini merupakan inti dari sistem rekomendasi, yang dimana mesin rekomendasi ini berfokus pada penggunaan algoritma dan perhitungan statistik yang untuk tujuannya mempelajari karakteristik daripada user atau pengguna, karakteristik dari item, serta interaksi daripada user dan item. Nah, mesin rekomendasi ini tujuannya adalah untuk memprediksi item yang paling relevan dan sesuai dengan preferensi pengguna. Sehingga dengan kata lain, mesin rekomendasi adalah otak daripada sistem rekomendasi yang menentukan kualitas dan relevansi rekomendasi yang dihasilkan. Nah, beberapa model-model daripada mesin rekomendasi diantaranya ada namanya collaborative filtering atau CF, ada namanya content based filtering atau CBF, ada namanya demographic filtering atau DF, dan ada namanya hybrid filtering atau HF. Nah, apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah di dalam konteks optimization hybrid weighted filtering atau OHWF yang dikenalkan oleh Lin et al. Tahun 2014, itu mengusulkan pendekatan optimisasi closed form untuk menentukan bobot melalui formulasi fungsi Lagrange. Pendekatan ini memang terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi prediksi dengan memperoleh solusi bobot terbaik secara analitik. Namun, metode yang diusulkan masih bergantung pada bobot global yang bersifat statis, sehingga belum mampu beradaptasi dengan dinamika preferensi pengguna. Lebih lanjut, ketika determinan matriks user item yang terbentuk itu bernilai sangat kecil atau mendekati nol, atau istilahnya adalah ill-conditioned dalam suatu sistem persamaan linear, maka solusi daripada closed form yang berbasis inverse matrix ini menjadi tidak stabil dan sangat sensitif terhadap gangguan kecil pada data. Kondisi ini akan meningkatkan risiko yang namanya overfitting, serta berpotensi untuk menurunkan robustness dan keandalan sistem rekomendasi secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan tersebut juga belum secara eksplisit menangani permasalahan akurasi, data sparsity, dan cold start. Nah, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah yang pertama, bagaimana mengembangkan model Optimization Hybrid Weighting Switching Filtering atau HWSF yang mengintegrasikan antara dua hybrid, yaitu Hybrid Weighting Filtering atau HWF dan Hybrid Switching Filtering atau HSF melalui mekanisme Optimization Hybrid Weighting Filtering atau HWSF secara adaptif guna mengatasi permasalahan data sparsity serta meningkatkan akurasi prediksi pada sistem rekomendasi. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan model Optimization Hybrid Weighting Rich Regularization Filtering atau OHWRRF untuk mengatasi determinan matriks user item yang bernilai sangat kecil tadi, atau yang mendekati nol, atau istilahnya adalah ill-conditioned, dengan memodifikasi fungsi objektif pada OHWRF sehingga diperoleh parameter regulation rate lambda yang optimal. Nah, dari rumusan masalah ini, kami mencoba untuk membreakdownnya menjadi tiga tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model HWSF tadi,
yang mengintegrasikan antara model HWF dan HSF melalui mekanisme model HOAF secara adiktif guna mengatasi permasalahan data sparsity dan meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua adalah mengembangkan model HOAF tadi untuk mengatasi permasalahan cold start dengan meningkatkan F1 score melalui teknik Bayesian optimization. Yang ketiga, mengembangkan model HOA-WRF tadi untuk mengatasi determinan matrix yang model kecil atau ill-conditioned dalam suatu sistem bersama linear dengan memodifikasi fungsi objektif pada HOA-AF sehingga diperoleh parameter regulasi reach atau lambda yang optimal. Yang tujuannya untuk mengatasi 3 permasalahan sekaligus, yaitu data sparsity, user cold start, dan juga akurasi prediksi. Nah, ini ada beberapa literatur review yang membahas terkait hybrid system rekomendasi. Nah, yang pertama adalah dari Kano dan Moriso tahun 2017. Dari 9.673 terpilih 76 studi yang dimana fokus permasalahan adalah cold start, data sparsitas, akurasi, skalabilitas, dan isu lainnya. Lalu dari Morales Murillo tahun 2022, dari 382.937 publikasi, terseleksi 74, yang dimana yang dibahas terkait cold start, akurasi, data sparsity, data source integration, skalabilitas, dan isu lainnya. Yang ketiga adalah dari Saifuddin Yudin dan Tias tahun 2024 dari 904 publikasi dari tahun 2019 sampai 2023 diperoleh 72 studi yang dimana fokus penelitiannya adalah akurasi, data sparsitas, cold start, running time, dan skalabilitas. Lalu yang terbaru ada dari Azadi Maran tahun 2025 yang dimana dari 4.665 aplikasi menggunakan literatur review dari tahun 2016 sampai 2020 terseleksi 65 studi yang dimana permasalahan utamanya adalah data sparsital, cold start, skalabilitas, diversity, dan isu lainnya. Sehingga kalau kita sajikan 4 systematic literature review dari Kano, Morales, Saifuddin maupun Maran tadi, bisa kita lihat bahwasanya permasalahan yang paling sering muncul di dalam sistem rekomendasi adalah terkait akurasi, cold start, dan sparsity. Sehingga inilah menjadi alasan kami kenapa kami akan mencoba untuk mengatasi permasalahan akurasi, cold start, dan sparsity ini. Nah, ini adalah originalitas dan kontribusi penelitian yang akan kami lakukan. Nah, dari pendekatan sistem rekomendasi ini, tadi yang seperti saya jelaskan di awal, bahwasanya di sini kami akan menggunakan 4 pendekatan sistem rekomendasi, yaitu content-based filtering, atau CBF, lalu collaborative filtering atau CF, lalu ada demographic filtering atau DF, dan juga hybrid filtering atau HF. Nah, untuk content-based filtering sendiri, kami sudah membuat paper yang pertama terkait penggunaan content-based filtering menggunakan random forest. Lalu untuk yang paper kedua, itu juga sudah kami lakukan, itu ada di kontribusi penelitian pertama. Jadi nanti di sini ada 3 kontribusi penelitian, yang dimana ketiga kontribusi penelitian ini akan menjawab ketiga tujuan penelitian yang sudah kami lakukan. Begitu. Nah, lalu di paper kedua, kontribusi penelitian pertama itu adalah optimisasi hybrid weighting switching filtering, yang dimana seperti saya sampaikan itu adalah optimisasi hybrid dari 2 hybrid, yaitu HWF dan HSF. Gitu. Nah, lalu kami juga melakukan penelitian di paper yang ketiga, yaitu masih di CBF, yaitu untuk melihat mana yang lebih baik antara teknik TF-IDF atau BOW atau back upwards. Itu di paper yang ketiga. Lalu paper yang keempat, kami menggunakan teknik demographic filtering. Nah, dari papernya Ankit Bansal, itu dia membandingkan 3 teknik demographic filtering, yaitu menggunakan Cummins, hierarchical clustering, dan DB-scan. Nah, dari ketiga teknik itu ternyata teknik Cummins lah yang paling bagus. Sehingga kami coba membuat teknik demographic filtering untuk yang Cummins seperti apa. Nah, lalu dari paper keempat dan juga HOAWSF tadi yang diperkenalkan oleh Lin, ini akan menjadi kontribusi penelitian kedua, yaitu paper kelima kami, yaitu Bayesian Optimization HOAWSF menggunakan SPD++ dan juga Cummins. Nah, dari penggunaan daripada lalu yang di bawah, dengan menggunakan HOAWFF dan juga teknik Ridge Regularization yang diperkenalkan oleh Hao Wang tahun 2022, itu akan menjadi kontribusi penelitian ketiga atau paper ke-6 kami yang berjudul Optimization Hybrid Ridge Regularization Filtering atau HOA-RRF. Nah, ini beberapa landasan teori, mungkin saya singkat saja Pak, tidak
terfokus di sini. Apa itu definisi daripada sistem rekomendasi? Dalam sistem rekomendasi itu ada 3 komponen utama, ada namanya user, item, dan feedback. Sedangkan feedback itu ada 2, ada namanya explicit feedback dan juga implicit feedback. Explicit feedback itu artinya user itu melakukan suatu tindakan seperti memberikan rating, memberikan komen atau review dan seterusnya. Sedangkan implicit feedback itu tidak diperoleh langsung dari user, tapi kita bisa melihat dari perilakunya seperti mengklik, waktu lama menonton, riwayat pembelian dan seterusnya. Nah, tantangan dalam sistem rekomendasi seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya dalam penelitian ini kita akan coba mengatasi 3 permasalahan, yaitu masalah akurasi, sparsity, dan juga user call start. Nah, untuk akurasi itu, apa dimaksudkan dengan akurasi? Ya, akurasi itu adalah untuk menghasilkan rekomendasi yang dengan tingkat atau ketepatan yang tinggi. Nah, penyebab utamanya kenapa akurasi itu menjadi rendah, itu karena ketidakseimbangan antara data, noise, atau keterbatasan fitur, user, dan item. Apa dampaknya terhadap sistem rekomendasi? Nanti hasil rekomendasinya tidak sesuai dengan preferensi pengguna. Jadi, karena dia akurasinya jelek, maka nanti tidak sesuai sehingga user tidak tertarik, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap sistem rekomendasi. Lalu apa itu namanya sparsity? Sparsity itu adalah terjadi ketika sebagian besar item dalam sistem tidak mendapatkan penilaian, baik berupa rating, review, atau komentar, sehingga matriks user item menjadi jarang atau sparse, jarang terisi atau sparse. Nah, penyebab utamanya adalah jumlah interaksi user terhadap item terlalu sedikit dibandingkan dengan total item. Dampaknya terhadap sistem rekomendasi itu nanti sulit menemukan kesamaan atau similaritas antara user dan item, sehingga rekomendasinya menjadi lemah dan tidak representatif. Nah, di dalam user call start itu nanti ada 2, ada namanya user call start, ada namanya item call start. Nah, apa itu user call start? User call start itu adalah kondisi ketika sistem belum memiliki cukup informasi tentang user baru sehingga tidak dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Nah, sedangkan item call start itu adalah kondisi ketika sistem belum memiliki cukup informasi tentang item baru sehingga tidak dapat memberikan rekomendasi yang relevan. Nah, penyebab utamanya ya karena user call start berbasis user sehingga user belum memiliki riwayat interaksi pada sistem. Nah, sedangkan item call start itu berarti itemnya yang belum memiliki riwayat penilaian seperti rating, review, dan komentar. Sehingga nanti dampaknya terhadap sistem rekomendasi, kalau untuk user call start itu sistem tidak mengetahui preferensi user sehingga akurasi rekomendasi menurun pada tahap awal. Begitu juga dengan item call start, sistem tidak mengetahui preferensi daripada item sehingga akurasi rekomendasinya juga menurun pada tahap awal. Nah, ini beberapa model-model di dalam sistem rekomendasi. Nah, ini saya bagi beberapa tipe model. Ada namanya model state of the art model, yaitu model yang berbasis collaborative filtering atau CF tadi. Nah, ini ada namanya user based collaborative filtering yang ditunjukkan seperti pada persamaan 1, di mana UBCF itu tujuannya adalah untuk memprediksi preferensi user berdasarkan kemiripan perilaku historis dengan user lain yang memiliki profil rating yang serupa. Disajikan dalam persamaan matematis yang pertama. Nah, lalu ada namanya item based collaborative filtering atau IBCF. Nah, kalau tadi user based itu berbasis user, kalau item based berarti berbasis item yang merupakan model yang memprediksi rating seorang user terhadap suatu item dengan menganalisis rating yang telah diberikan user tersebut pada item-item lain yang serupa. Disajikan dalam persamaan kedua. Nah, lalu ini ada baseline model, ada namanya SVD, ada namanya SPD++, dan ini ada model hybrid model. Nah, hybrid model di sini yang akan kita kembangkan ada 2, yaitu HWF, yaitu hybrid weighting filtering, yaitu penggabungan 2 model atau lebih melalui pembobotan linear yang disajikan pada persamaan 5. Nah, ini adalah hybrid switching filtering atau HSF, yaitu menggunakan ambang batas nilai theta untuk menentukan model yang digunakan. HSF memiliki satu model yang paling andal secara diskrit berdasarkan nilai ambang prediksi, sehingga lebih adaptif terhadap kondisi data tertentu yang disajikan pada persamaan 6. Nah, ini adalah model yang dikenalkan oleh Lin et al. Tahun 2014, yaitu OHWF atau Optimized Hybrid Weighting Filtering, yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan bobot penggabungan model secara adaptif untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Model ini mengintegrasikan beberapa algoritma prediksi dengan skema pembobotan adaptif berbasis Lagrange multiplier yang tujuannya adalah untuk
meminimalkan selisih kuadrat antara rating aktual dan rating prediksi gabungan atau RUF, dan dengan memenuhi kendala tertentu dan setiap bobot bernilai non negatif yang disajikan pada persamaan 7, yaitu RUI, HF, sigma, WF, dan seterusnya. Nah, di model HOAF ini, kalau kita jabarkan secara matematis, itu memiliki fungsi objektif dan kendala optimisasi seperti berikut, yaitu E sigma sama dengan double sigma, RUI dikurang sigma, dan seterusnya, dengan kendala normalisasi bobot adalah sigma F sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan fungsi Lagrangian untuk memastikan bahwasanya optimisasi di bawah kendala tersebut, maka nanti kita akan mendapatkan persamaannya itu seperti persamaan 8, yaitu setengah ekspektasi sigma ditambah lambda dan seterusnya. Nah, lalu kita akan turunkan persamaan tersebut dengan turunan matematis dan solusi bobot optimal dengan menggunakan bobot hybrid sigma, yaitu sigma 1, sigma 2, dan sigma C, dengan meminimalkan fungsi kerugian atau loss function, maka nanti kita akan mendapatkan persamaannya seperti persamaan 9 berikut. Nah, selanjutnya pada persamaan 9, itu nanti kita akan transformasikan ke dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, sehingga nanti bentuk matriksnya adalah seperti persamaan 10. Nah, lalu sistem persamaan linear tersebut kita akan bisa selesaikan dengan menggunakan informatrix, yaitu X sama dengan A inverse B, yang memuat bobot optimal sigma 1, sigma 2, sampai dengan sigma C. Nah, kita ambil dua model sistem rekomendasi dari persamaan umumnya ini tadi. Sehingga nanti misalkan kita ambil menggunakan dua model, yaitu SPD dan SPD++. Sehingga bobot optimalnya diperoleh sebagai berikut. Sigma 1, sigma 2, lambda, dan seterusnya. Nah, lalu dari persamaan tersebut kita turunkan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan sigma 1 dan sigma 2 itu sama dengan A inverse B, di mana A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dari adjoint A, di mana determinannya adalah sebagai berikut. Lalu dari persamaan tersebut kita akan mendapatkan sigma 1. Nah, sigma 1-nya itu ada persamaan di atas persamaan 11, berarti ini saya tambahkan persamaannya, sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan untuk mendapatkan bobot optimal HOASF di persamaan 11. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, permasalahannya itu pada persamaan HOAFF, di sini kita akan mengembangkan model baru yang namanya HOAWRRF, yaitu model optimisasi untuk mengatasi permasalahan yang namanya ill conditioned matrix. Nah, apa itu ill conditioned matrix? Nah, di sini kita lihat di persamaan 11 bahwasanya sigma 1 itu nanti ada pembilang dan penyebut. Nah, dan penyebutnya itu adalah determinan daripada A. Nah, dari determinan pertama A itu yang menjadi permasalahan. Jika determinannya itu mendekati 0 atau hampir 0, maka matriks A itu disebut dengan ill conditioned. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika prediksi kedua model itu sangat mirip. Jadi misalkan tadi SPD hasil estimasi ratingnya adalah 3,51. Lalu ada SPD++, misalkan hasil estimasi ratingnya adalah 3,52. Sehingga karena prediksi dari kedua model itu sangat mirip, itu nanti akan menyebabkan matriksnya itu menjadi determinan matriksnya itu menjadi hampir singular atau mendekati 0 atau ill conditioned. Sehingga kolom matriks itu nanti hampir linear secara dependent. Nah, apa efeknya? Nah, efeknya itu nanti akan menyebabkan bobot sigma 1 dan sigma 2 itu menjadi tidak stabil atau variasinya menjadi besar. Nah, untuk mencegah matriks ill conditioned tadi, kita akan menggunakan teknik yang namanya teknik ridge regulation atau penalty L2. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan teknik ridge regulation ini? Nah, ini kita memperkenalkan model baru yang namanya proposed model yang namanya OHWRRF. Nah, atau Optimization Hybrid Weighting Ridge Regulation Filtering. Nah, dari persamaan OHF tadi, lalu kita akan menambahkan fungsi objektif atau kita modifikasi fungsi objektifnya dengan menambahkan penalti L2 atau regulation-nya di persamaan 14. Nah, dengan menggunakan syarat normalisasi yang sama, di mana lambdanya di sini, lambda parameter daripada regulation ridge itu adalah lambda positif,
yang tujuannya adalah untuk mengatur keseimbangan antara akurasi fitting dan adaptasi bobot, sehingga kita mendapatkan fungsi Lagrangian baru yang terbentuk di persamaan 16. Di mana mu di sini adalah pengalih Lagrange normalisasi constraint-nya. Nah, lalu kita melakukan turunan matematisnya, sehingga kita memperoleh persamaan baru di persamaan 17. Kalau tadi kan persamaannya itu hanya menambahkan lambda gitu ya. Nah, lambdanya itu yang di persamaan HOAF tadi itu kita ganti dengan mu. Nah, sedangkan untuk yang resolution di sini ada lambda mu f dan seterusnya. Saya interupsi. Yang dua, kalau bisa hanya statement penemuan orang lain ya, karena sebagai fondasi. Penemuannya nanti, yang penemuannya Pak Malim, itu ditaruhnya di bab 3 ya. Jadi di bab benar-benar statement. Bukti-bukti nanti di bab 3. Karena hasil perkembangannya Pak Malim kan perlu diuji secara ini ya, terbukti enggak itu derivasinya. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau bab 2, adalah di penemuan orang yang sudah lewat, maka taruh aja. Ini teoremanya siapa, definisinya siapa, ini apa-apa, ada. Nah, langsung masuk ke bab 3 coba. Sekarang langsung masuk ke bab 3 aja. Pak. Siap. Lihat hasil karyanya Pak Malimnya itu. Pak. Ini diloncat aja nggak apa-apa. Karena nanti juga strategi waktu juga ya. Karena nanti 30 menit ini iterasi ke sana harus konvergensi ke ya tadi, karena kita inginkan apapun lama-lama jadi konvergen ke yang kita inginkan. Pak. Ngapunten. Siap Pak. Ngapunten. Ini cepat saja, Pak. Ngapunten. Nah, ini cepat saja. Jadi untuk mendapatkan lambda optimum itu nanti ada 2 pakai grid search sama Bayes optimization. Nah, untuk hasilnya langsung bab 3 aja. Jadi saya ingin malah bab 3 itulah yang harus cerita banyak, kelihatan rumusnya. Jangan kebalik, makanya saya khawatir kayaknya tadi kok cerita karya-karyanya di bab 2, berarti padahal bab 2 landasan teori. Jadi jangan karena makanya saya khawatir Anda lupa bahwa masa S3 matematika nanti merasa S3 ilmu komputer. Nah, ini yang saya khawatir itu kemarin Pak Mujal dengan Pak Amel adalah kalau sampai ingatnya, karena di sarjana ini kan kita doktor matematika kan, justru karyanya di bab 3 itu adalah karya-karya teorinya, tapi dilandasi oleh bab 2-nya. Jadi bab 2 ada apa? Ini loh. Maka saya khawatirnya di sini tinggal olah datanya lah. Nanti dikiranya karyanya hanya tinggal komputasi gitu kan. Pak, siap. Nah, ini saya lihat tadi, waduh ini kayaknya nadanya akan ke arah sana itu. Tadi saya coba lihat di saya juga nanti kalau terlalu ada yang bab 2-nya banyak banget, tapi nanti lupa bahwa bab 3 itulah karya kita. Siap Pak. Yang nanti jadi paper mana, ini kan saya lagi tadi memang saya coba cari-cari itu. Coba langsung nggak apa-apa langsung ke bab 3, nanti di bab 3 coba kayak apa bener nggak dugaan. Karena saya khawatirnya Pak Malim jadi ingatnya S3 ilmu komputer ya Pak. Khawatir itu aja. Saya kan ingin cari bahwa orang matematik pun layak ikut riset di sistem rekomendasi gitu loh, bahwa kita juga ada kontribusi secara bahasa. Ini kan kita matematik, malah dalam matematiknya ada statistik, ada ini karena tapi ini yang tadi kalau sampai ke sini aja saya jadi melihat ini oke lah masih matematik gitu kan, karena statistiknya belum keluar. Jadi ini saya sebagai background statistik, kayaknya ini masih banyak open problem kalau disentuh dari sisi statistiknya itu. Karena statistik ada sekali yang baru masuk, ini masih deskriptif sekali. Jadi ini makanya coba saya ingin langsung ke bab 3 aja coba. Siap. Iya Pak, ngapunten. Berarti yang saya lakukan mungkin fase 1 iterasi lagi, harapan saya nanti, karena target saya punya ini kan sudah minggu depan udah Maret. Oke Pak. Saya inginnya disubmitnya di Maret, kalau bisa sebelum Lebaran. Jadi nanti Anda pulang Lebaran itu biar yang pusing yang tim penilai gitu. Karena dapat tugas menilai di Lebaran. Langsung ke bab 3 aja, Pak. Siap. Berarti bab 2-nya saya batasin sampai di sini, Pak. Ini bab 3-nya yang tadi, saya cepat saja. Jadi nanti untuk mendapatkan lambda optimum ada 2 teknik, Pak, menggunakan grid search
begitu. Ini rumusan matematika dan Bayesian. Selain bab 3, tapi Pak Malim boleh ngomongnya yang kayak di bab 2, nggak apa-apa. Makanya justru saya ingin lihat itu bagaimana Pak Malim ngomong slide-nya yang tadi coba bab 3 itu kan kata-kata semua. Tapi yang ini nggih, Pak. Hanya dengan kata-kata di sini coba. Sekarang mulai dari sini aja slide-nya. Oh, nggih, siap, Pak. Langsung aja. Soal nanti Pak Malim masih mengatakan banyak hal tentang apa Lagrange apa matriks itu biarin aja. Karena justru ini yang karyanya di sini, walaupun nanti mungkin secara matematiknya nggak kelihatan karena ditaruh di bab 2 tadi. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Harusnya tadi ke bawah, Pak. Ya, nggak apa-apa, tapi nanti di sini dikatakan aja nggak apa-apa. Karena nanti kalau terlalu bolak-balik itu juga nggak nyaman. Karena ini kan kita mempersiapkan mau diuji kan, diuji pertama oleh tim penilai. Jadi yang kemarin saya merasakan di penilai gitu, kalau ngejauh, wah kemana-mana itu karena tadi benang merahnya belum ketemu benangnya atau belum ketemu merahnya. Jadi kok saya ini kan ini enggak. Nah ini makanya ini sebenarnya kan kenapa saya mulai akhirnya saya buat ini kayaknya perlu kayak gitu. Ini ya pengalaman dari. Oke, Pak. Oke, silakan coba di sini aja nanti jalan ke depan ya. Siap, Pak. Apa ini masih iterasi ini, nanti iterasi yang berikutnya mungkin kalau perlu jadi ini yang tidak di forum ini. Forum ini kan untuk forum bersama, tapi yang penting ini permasalahan hal yang saya komentari ini kan didengar oleh semua bimbingan saya gitu aja. Jadi harapan bimbingan saya yang lain sudah mulai siap-siap kan ngambil hikmah dari yang hari ini gitu. Tapi nanti Pak Malim mungkin jadikan untuk kejar waktu, nanti kita cari waktu kalau yang ingin ketemu langsung lihat jadwal saya kuliah kemarin sudah saya kasih. Pak. Jadi nanti terutama saya ini kan Selasa, Rabu, Kamis itu. Siap. Cari waktu setelah itu yang lainnya kan saya pakai online. Siap, Pak. Oke, silahkan coba sekarang lanjut dulu dan waktunya mungkin dalam waktu 10 menit diselesaikan. Siap, Pak. Baik. Untuk yang berikutnya, tadi kan ada 3 tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian pertama itu adalah mengembangkan model optimization hybrid packing switching filtering atau HUAFS yang tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi masalah data sparsity. Nah, yang menjadi landasannya itu adalah bahwasanya memang data yang tadi yang saya sampaikan itu data yang overload sehingga data tersebut menyebabkan muncul ada namanya data sparsity. Nah, data sparsity ini mengakibatkan matriks user item menjadi jarang terisi atau sparse, sehingga hal ini akan mengurangi akurasi rekomendasi. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam hal ini peneliti mengusulkan model baru yang dinamakan HOAWSF, yang dimana ini adalah optimisasi hybrid dari 2 hybrid, yaitu hybrid HWF, hybrid weighting filtering, dan hybrid switching filtering. Nah, model HOAWF ini mengkombinasikan pembobotan berbasis optimisasi Lagrange alpha dan mekanisme switching berbasis ambang theta yang dioptimalkan secara adaptif melalui parameter sigma 1. Nah, untuk model-model sistem rekomendasi pada paper ini, itu nanti kami membagi menjadi 4 kategori. Ada namanya model state of the art, yaitu model daripada UBCF dan IBCF. Lalu ada model baseline, yaitu model daripada SPD dan SPD++. Lalu model hybrid, yaitu penggabungan hybrid menggunakan SPD dan SPD++ di sini. Kenapa? Karena dari 4 model, yaitu dari state of the art dan baseline, yaitu IBCF, UBCF, SPD, dan SPD++, ternyata dari 4 model itu 2 model terbaik adalah model SPD dan SPD++. Sehingga di sini untuk hybridnya kami menggunakan penggabungan antara SPD dan SPD++ untuk hybrid weighting filteringnya dengan parameter pembobotan alpha dan hybrid switching filteringnya dengan ambang batas theta. Nah, untuk model HOAF sendiri yang diperkenalkan oleh Lin et al. Tahun 2014 tadi, itu hanya menggunakan optimisasi sigma saja. Nah, untuk propose model kami, di sini kami menggunakan OHWSF, yaitu dengan menggunakan optimisasi sigma dan juga ambang batas theta, karena ada switching sebagai parameter theta. Nah, lalu untuk hasil penelitiannya ini, kami menggunakan 4 dataset, yaitu data Movilance 100.000 rating, data Movilance 1 juta rating, data Amazon Cell, lalu data Goodbooks 1000 rating. Nah, di sini kita lihat karakteristik dari dataset.
Dari dataset ini kita bisa melihat bahwasannya masing-masing dataset itu memiliki user yang beragam, yaitu untuk Mobileye sebanyak 943, yang 100.000, yang 1 juta ada 6.040 dan seterusnya. Nah, lalu untuk itemsnya itu juga bervariatif. Untuk yang Mobileye 100.000 itu ada 1.682, untuk yang Mobileye ada 3.954 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk ratingnya tadi yang seperti saya sampaikan, ratingnya untuk yang Mobileye ada 100.000, yang 100.000, yang Mobileye 1M itu berarti 1 miliar 1 juta. Untuk yang Amazon Cell Phones itu ada sekitar 67.000 dan Good Books itu ada sekitar 79.000. Sehingga dari kondisi ini kita bisa hitung bahwasanya terdapat sparsitas yang cukup tinggi antara dataset Mobileye 100.000 rating sebanyak 93-69%, yang Mobileye 1 miliar 95,8%, bahkan untuk yang Amazon Cell dan juga Good Books itu sampai 98 dan 99%. Nah, ini benar-benar sangat sparse, artinya kolom item rating matrixnya itu benar-benar kosong, hanya sedikit user saja yang memberikan rating pada dataset tersebut. Nah, di sini kami melakukan evaluasi dengan menggunakan skema 80% training dan 20% testing, lalu mengujinya dengan menggunakan matriks MAE, MSE, dan RMSE. Nah, hasilnya menunjukkan bahwasanya model UBCF menunjukkan performa terendah, sedangkan IBCF-nya sedikit lebih baik, begitu. Nah, untuk yang model yang memberikan peningkatan signifikan itu ada pada SPD++, yaitu dengan RMSE-nya sebesar 0,9206, dan juga pada semua dataset khususnya di Mobileye 100.000 dan Mobileye 1 juta. Namun kelemahan daripada SPD++ ini dia memerlukan waktu training tertinggi sampai 18,752 second, baik untuk yang Mobileye 100.000 rating, bahkan lebih lama lagi untuk yang 1 juta rating sampai 368,412 second. Nah, di sini kita akan menghybrid tadi dengan menggunakan HWF dan HSF, dan hasilnya untuk data trainingnya itu meningkat cukup sedikit ya terhadap SPD++, hanya sekitar 0,01 sampai dengan 0,03 detik. Nah, lalu kita akan membandingkan dengan model optimisasi tadi, yaitu model HOA-F dan HOA-SF tadi, yang dimana HOA-F tadi itu cukup mencapai RMSE terendah, yaitu pada dataset Mobileye 1 juta dan juga Amazon Review, sedangkan HOA-SF itu paling unggul di data Good Book 100.000 dengan waktu training minimal 0,01. Jadi HOA-SF ini cukup baik dari sisi akurasi dan juga cukup baik dari sisi waktu trainingnya. Sehingga kesimpulannya adalah model HOA-SF mampu mencapai akurasi tinggi dan efisiensi komputasi optimal melalui optimisasi bobot adaptif sigma 1, terutama pada dataset berspatitas tinggi, yaitu di Good Books tadi yang sampai 99%. Nah, lalu di sini kami melakukan tuning parameter. Nah, tuning parameternya di sini kami ingin melihat pada saat berapa alpha itu optimal dan pada saat berapa theta itu optimal. Nah, dari hasil tuning parameter yang kami lakukan, terlihat bahwasanya di sini untuk alpha itu optimal sekitar 0,6 sampai 0,9, sedangkan theta itu optimal sekitar 1,0 sampai dengan 1,5. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya kalau kita komparasi model HOA-FS itu dia MAE improving-nya cukup baik ya terhadap model daripada HWF dan HSF-nya, sehingga HSF ini cukup baik dan cukup baik untuk akurasi dan efisiensinya. Nah, lalu di sini juga performance-nya itu juga menunjukkan bahwasannya dari hasil ini HOA-SF itu juga sangat cukup baik untuk menurunkan MAE-nya hingga 742,16% ya di Amazon Review, dan mempertahankan waktu trainingnya itu yang
cukup sangat rendah hingga 0,007 sampai dengan 0,147. Nah, kesimpulannya strategi weighting adaptif lebih dominan pada sparsitas rendah dan menengah, sedangkan switching unggul pada sparsitas ekstrim, sehingga HOASF secara adaptif mengoptimalkan keduanya melalui sigma 1. Gitu, Pak. Ngapunten, ini untuk yang paper yang pertama, Pak. Untuk yang paper yang kedua itu baru ini, Pak, algoritmanya, Pak, sudah jadi. Ngapunten, mohon izin saya pindah ke slide-nya, Pak. Nah, ini yang bareng Pak Febri, Pak. Jadi kemarin yang paper kelima ini sedang proses dikerjakan dan alhamdulillah sekarang hasilnya sudah dapat, Pak. Nah, ini sedang kita konversi ke dalam paper, Pak. Nah, di sini akan menggunakan 6 model, Pak. SPD++, K-means, HWF, OIF. Nah, di sini nanti yang menggunakan optimisasinya, Pak, menggunakan grid search sama Bayesian optimization. Baik untuk yang di paper kelima maupun paper ke-6. Nah, untuk yang paper kelima, ini kita menggunakan 2 model hybrid dulu, Pak, antara SPD++ sama K-means gitu. Dan hasilnya cukup baik, Pak, untuk Bayesian optimization dibandingkan dengan 5 model lainnya. Gitu. Nah, ini sudah berhasil dan mau dikonversi menjadi paper, Pak. Sementara sampai situ, Pak Gun. Oke, memang ini tadi ya sejak kemarin saya share-kan karena saya coba mencari apa sih yang mau tampil hari ini. Ini mungkin yang siapa ini? Oh, ini Pak Muhajir, Bu Rosita, Pak Malen. Jadi ini kan saya coba ngelacak pertama dari sisi saya hanya ingin lihat di rumusan masalahnya. Ini tadi beberapa sudah cukup kuat rumusan banyak, walaupun saya detek awal di sini memang saya ingin lihat tahun-tahun yang jadi referensi kan. Memang ini jadi apa sih yang jadi kata-kata tantangan tadi sebenarnya lebih tepat bab 1 ini di rumusan masalah, karena memang di bab 1 ratanya jangan keluar di bab 2 nantang landasan teori. Landasan teori itu hanya fakta-fakta yang kita butuhkan itu loh, hasil karya orang yang akan saya butuhkan untuk saya membangun teori baru yang saya kembangkan itu. Nah, jadi nanti itu jangan begitu malah perlihatkan aja apa yang sudah ada, itu kita pakai gitu. Jadi tidak menganggap ini misalnya nanti bisa tentang tadi untuk ukuran akurasi selama ini cuma ada 6, saya ingin bikin 7, jadi akhirnya tambah 1 baru dari saya lah, itu nanti di bab 3 ngasih yang ke-7-nya. Nah, ini saya ukuran akurasi yang ada saya nggak puas ini dengan adanya 6, misalnya ini 6 tapi akan dijadikan nanti tapi sudah muncul dulu di rumusan masalah bahwa ini untuk ukuran akurasi selama ini misalnya tadilah orang rekomendasi ini sudah yang bagus, ternyata masih belum tentu itu, misalnya kayak gitu kan, berarti masih ada. Nah, nanti ini yang di sini kalau bisa kelihatan sekali ada banyak masalah enggak. Nah, memang ini langsung memunculkan sudah ada solusi model OHS ini. Sebenarnya ini yang nanti munculnya cukup maka saya akan kembangkan suatu apalah tadi yang di DK-nya. Kalau di bab 1-nya ya, ini saya hanya ngambil latar belakang masalah aja. Terus di bab 2-nya ini yang landasan teori, memang ini saya masih tadi dimana ada yang panjang sekali, terus yang ketiga ini yang justru ada yang hibridnya, tapi karena saya nggak tahu disertasi yang mana, saya cari-cari yang agak ininya kok kayaknya belum selesai. Belum, Pak. Belum, Pak. Ngapunten, belum, Pak. Ini belum, Pak. Lah, ini malah masih sehingga kelihatan tadi yang tolong boleh dikejar ininya ya, karena supaya ini kan sudah semester 8 kan Pak Malim ya. Pak. Nah itu kalau maksud saya ini karena dari segi papernya banyak, maka saya ingin bisa kumlot, maka Anda terpaksa harus kerja kerja di proyek ya harus dikebut mulai 8 jam itu. Pak. Mumpung
puasa nggak kemana-mana, nah inilah itu. Tapi jangan sampai pingsan di lapangan itu kan yang main bola kemarin. Pingsan di lapangan, nah ini ya. Jadi artinya gini, saya kan makanya saya ini ya kemarin saya lihat ini kan ada ini. Nah saya memang pertama ingin detek yang bab 1, 2, 3 awal itu. Bab 1, 2 karena bab 1 memang saya ingin lihat rumusan masalah tujuannya apa. Terus nanti bab 2 dasar teori untuk saya mencapai tujuan itu, kendaraannya apa itu. Nah setelah itu bab 3 hasil karyanya, harapan saya ingin lihat di paper yang mana, yang mungkin bisa juga ada paper itu hanya kebaruannya di datanya. Tapi yang di ini saya betul-betul melakukan. Jadi paper-paper yang ada mungkin kita ganti-ganti data, di situ kok ternyata ada permasalahan ya. Jadi kayaknya metode ini nggak konsisten atau nggak stabil karena apa ya. Nah itulah mulai kita nyari ide. Nah tadi ada beberapa yang mungkin nanti masuk matematiknya, statistiknya masuk. Nah itulah yang tapi apapun ini yang sudah terjadi aja, yang sudah didapat. Kalau yang belum kayak tadi dengan Nabi, nanti jadikan kayak bahwa hasil juga tapi berupa masih karena belum publikasi kan. Iya, Dan itu masih posisi syukur sih nanti akhirnya sudah submitted, nanti sebagian lagi bisa jadi open problem itu masalah. Karena harapan saya di S3 tetap ada yang diperoleh dan ada yang nggak diperoleh itu. Kalau sampai semua tujuan dicapai ya bagus, tapi sampai itu juga ada masalah, masalah dunia sudah selesai lah, nanti nggak ada yang S3 lagi. Karena sudah tutup, sudah diselesaikan semua oleh urusan rekomendasi. Nah mesti harus ada kan urusan rekomendasi, masih ada beberapa hal yang saya anggap itu sebagai masalah, malah saya ingin ke sana tapi belum selesai karena waktu sudah habis gitu. Karena tadi sudah semester 8 bagi saya waktu habis. Betul, Pak. Karena sekolah kan harus ada masa selesainya kan. Nah, itulah nanti yang diindikan bahwa saya masih akan lanjut riset ini kan itu. Betul. Ya kayak untuk Pak Malim saya kira ada yang itu saya taruh di atasnya aja. Saya bikin bab 1, bab 2, bab 3 sambil nanti pelan-pelan saya kan sambil saya juga daripada baca ya minta bantuan asistennya kan ini. Juga ini saya jadi apa sih yang diindikan, saya kan tinggal nyuruh aja kan. Terus saya minta buatkan lateknya. Ya langsung saya taruh. Kalau saya ingin berupa bimbel ya bimbel, karena dengan adanya yang bisa disuruh lumayan saya jadi nggak terlalu capek. Baca terus, maka saya ini kan saya buat per subsection. Nah, makanya itulah saya lihat ada satu section yang panjang sekali, ada sectionnya kayak ketidakseruan. Itu nanti tolong perhatikan aja pada saat memang siap perlu dipecah, karena menyangkut fokus kita lagi apa. Misalnya tadi yang paper ini mau dari satu section nggak apa-apa kalau di situ memang perlu saya tajamkan, tapi kalau yang hanya mungkin di situ kebaruannya di datanya mungkin kan nggak perlu lah itu kan. Nah, itu mungkin bisa ini yang beberapa dari biasanya kan kita mesti nyoba metode orang dulu gini dengan berbagai data. Wah setelah itu saya nangkep pada kelemahan. Dan ini saya mulai modifikasi. Akhirnya saya jadi menghasilkan. Nah yang kalau saya nggak jadi akhirnya malah bisa juga ini nggak terselesaikan, ya sudah jadi terbuka. Tapi kalau terselesaikan ya berarti jadi area yang masuk sebagai kontribusi kita kan itu. Iya Pak, betul. Siap. Oke, untuk berikutnya Pak Muhajir udah siap? Matur nuwun Pak Gun. Terima kasih Pak Maryam ya, nanti silakan ini lagi. Tapi usahakan ini ya semangat mempercepat ini ya. Pokoknya saya yang Pak Maryam Pak Muhajir ya, kalau bisa sebelum Lebaran itu. Iya Pak, saya usahakan Pak. Ini saya masih tetap komunikasi. Sini nanti Pak untuk submit itu ya. Iya siap Pak. Matur nuwun Pak. Langsung tertandanya sudah hari itu gitu dari itu. Iya Pak, siap. Insya Allah saya usahakan Pak. Matur nuwun Pak. Ya nanti di fokusan Bumpung. Oke, silahkan Pak Muhajir, mana Pak Muhajir? Nggih Pak Gun. Silahkan langsung share screen aja. Saya izin share screen dulu nggih. Kelihatan boten nggih, Pak? Oke, udah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Prof. Gunadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait
paparan terkait disertasi saya, yaitu pemodelan topik data teks pendek berbahasa Indonesia pada algoritma bertopik. Di sini saya dibawahi oleh promotor Prof. Gunardi dan kopromotornya Pak Danardono. Latar belakang yang melatar belakangi pekerjaan saya ini yaitu adalah pertumbuhan data teks pendek yang sangat pesat di media sosial gitu, seperti ulasan daring dan seterusnya. Ini menyebabkan suatu hal yang menarik gitu. Tetapi pada perjalanannya ketika kita ingin memodelkan teks pendek, yaitu pada kasus topik modeling ini, menemui beberapa rintangan gitu. Karena teks pendek itu sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu salah satunya konteksnya sangat terbatas, kemudian adanya sparsity dan noise tinggi, kemudian variasi yang kompleks. Ini menyebabkan satu tantangan ketika kita melakukan pemodelan topik. Nah, karakteristik ini semakin menantang ketika diterapkan pada teks yang berbahasa Indonesia, karena banyaknya slang word dan seterusnya ya, variasi ejaan dan singkatan yang bermacam-macam ketika kita ambil data dari sumber-sumber media sosial dan sebagainya. Nah, kemudian di sini saya melakukan mempropos ya satu metode yang salah satu yang terbaru, yaitu bertopik, di mana metode ini salah satu metode yang lebih bagus ya dari metode-metode klasik seperti LDA, kemudian PLSA dan seterusnya, karena di bertopik ini tidak memerlukan asumsi seperti teks tersebut harus berdistribusi apa seperti pada LDA dan seterusnya. Di mana ketika ke proses pemodelan topik itu membutuhkan asumsi, maka biasanya pada metode-metode klasik itu ini mempengaruhi terkait jumlah katanya dan co-occurrence. Jadi kata itu keluar itu beberapa kali bersamaannya itu harus diukur. Nah, kemudian karena beberapa keterbatasan ini, saya memutuskan menggunakan bertopik ya, karena metode ini cukup baru, yaitu menggunakan embedding dan berbasis Indobird ya. Jadi sudah berbasis deep learning. Nah, ini adalah algoritma bertopik secara umum, urutannya ada 4 langkah. Yang pertama, BERT ya. Kalau di sini saya menggunakan Indobird, yaitu untuk embedding dokumennya. Kemudian langkah berikutnya yaitu reduksi dimensi menggunakan UMAP. Kemudian langkah berikutnya clustering berbasis clustering dokumennya ini berbasis HDP-scan dan seterusnya, representasi topiknya menggunakan ZTF-IDF. Lah, keunggulan bertopik sendiri ini tidak membutuhkan jumlah topik awal seperti pada LDA. LDA ini kita harus menentukan jumlah topiknya awalnya berapa. Kemudian mampu menangkap kemiripan semantik, kemudian fleksibel untuk berbagai jenis data teks. Nah, pada perjalanannya bertopik ini mempunyai kelemahan ketika diterapkan pada teks pendek, padahal bertopik ini seharusnya dia powerful untuk teks pendek. Nah, pada penelitian Grothendorf tahun 2022 ternyata ditemukan bahwa algoritma HDP-scan pada salah satu step bertopik ini membuang 74% dokumen dengan melabelinya sebagai outlier. Nah, ini satu permasalahan yang muncul dan ingin kami selesaikan di disertasi ini. Nah, kemudian pada tahap berikutnya yang ingin kami selesaikan yaitu terkait representasi topik.
representasi topik ini ketika kita menggunakan awalnya ini kan menggunakan CTF IDF. Nah, ini masih didominasi oleh frekuensi kata. Nah, jadi kadang-kadang yang menjadi topik model yang keluar pada hasil akhir itu adalah kata-kata yang banyak kata-kata yang frekuensinya banyak muncul. Lah, ini belum tentu itu sebetulnya topik yang berasal dari kumpulan dokumen. Nah, ini jadi satu tantangan dua hal tadi. Kemudian research gap dan motivasi penelitian yang kami tampilkan yaitu di sini kami ingin memodifikasi struktur clustering berbasis graf ya. Kenapa? Karena pada HDP scan clustering ini dibentuk dari MST, MST-nya ini berbasis jarak Euklidian. Nah, di sini saya ingin mencoba mempropos suatu model tidak menggunakan Euklidian lagi, tapi menggunakan Jaccard similarity. Nah, kebetulan hasilnya di paper keempat cukup bagus. Kemudian yang kedua di sini pada sisi representasi topik yang dimana tadinya untuk representasi topik berbasis klaster TF-IDF, di sini saya menggunakan BMX. BMX ini adalah modifikasi dari BM25. Ini papernya baru keluar tahun 2024. Nah, ini ada tujuan penelitiannya ingin mengembangkan metode topik modeling yang stabil untuk teks pendek berbahasa Indonesia, kemudian meningkatkan kualitas klaster dan interpretabilitas topik pada data bernoise tinggi. Kontribusi utamanya ini modifikasi struktur clustering dokumen, kemudian pengembangan pembobotan representasi topik dan perancangan framework yang terintegrasi. Jadi ada algoritma baru yang dihasilkan dari dua modifikasi di atas. Nah, kontribusi utama ini sudah kami submit gitu di paper yang ketiga kemarin gitu, yang untuk di jurnal Malaysia yang sekarang masih statusnya submission. Ini dasar teorinya, yaitu ini teori embedding, di mana ketika kita mempunyai satu dokumen 1 sampai dokumen N, ini adalah satu himpunan dokumen. Ini ketika kita buat dipetakan ke dalam suatu ruang vektor, di mana dokumen adalah dipetakan menjadi ruang vektor berdimensi P, ya, di mana XI ini merepresentasikan tem ya, atau makna ya dalam suatu kata fungsi dokumen tersebut. Kemudian ada reduksi dimensi dengan UMAP gitu ya. Sebetulnya bisa dengan PCA dan seterusnya, tapi memang di sini UMAP ini sudah cukup bagus. Maka di sini tujuannya hanya untuk mereduksi dimensi aja yang tadinya dimensinya berdimensi P menjadi dimensinya menjadi Q. Oke, kemudian ini ada clustering dokumen dengan HDP scan. Nah, ini pembentukan ketika kita mempunyai hasil dari embedding dokumen yang sudah direduksi dimensinya, maka dibentuklah satu graf ya. Graf misalkan kita namakan graf G. Dimensi sama dengan VE, di mana V ini merupakan dokumen 1 sampai N. Nah, nanti dari graf tersebut akan mendapatkan satu clustering, partisi clustering, di mana ada C1 sampai CK, di mana itu merupakan himpunan dari D tadi. Kemudian untuk representasi topiknya di sini
ZTF IDF. Nah, ini rumus awalnya gitu. Jadi ZTF IDF adalah fungsi WCK dibagi sigma WF W transpos ya, dari CK dikalikan log harga mutlak dari C bagi CC WEJ CC. Nah, untuk kebaruan yang pertama di sini pada bab 3 saya sudah menulis bahwa MST pada HDP scan ini kan tanpa dimodifikasi modelnya seperti ini. Nah, kemudian jika ingin ini ada satu permasalahan ketika untuk mencari clustering ya, clustering HDP scan ini harus melewati yang namanya minimum spanning tree, di mana untuk mendapatkan minimum spanning tree ini harus ada langkah yang dinamakan mutual reachability distance. Lah, Pak, dasar dari mutual reachability distance ini defaultnya pada HDP scan itu adalah menggunakan Euclidean atau cosinus similarity. Ya, ini menjadi satu masalah gitu ya, ketika misalkan kata-kata yang muncul gitu, misalkan berdekatan walaupun artinya berbeda. Nah, ini akan jadi satu permasalahan tersendiri ketika menggunakan Euclidean dan cosinus. Maka di sini saya mencoba memodifikasi pada langkah mutual reachability distance-nya. Nah, di mana ini satu ilustrasi sedikit, yaitu misalkan kita punya teks pendek berbahasa Indonesia, ada dokumen 1, ada server down sejak pagi, sampai dokumen 6, ada akun saya kena hack misalkan. Nah, ini akan menjadi masalah ketika embedding ketika proses embedding ini bisa mendekatkan dokumen 6 dan dokumen 2 karena sama-sama berkaitan dengan kata-kata yang berkaitan dengan akun. Di sini dokumen 6 ini akun, kemudian dokumen 2 itu kan aplikasi, sama saja akun gitu. Nah, padahal dua konteks dari dokumen itu adalah berbeda. Yang pertama ini adalah berkaitan dengan error, kemudian ini yang dokumen 6 ini berhubungan dengan tingkat keamanan, yaitu kena hack. Nah, ini jadi satu masalah tersendiri ketika kita menggunakan tadi misalkan jarak Euclid, karena dia hanya mengukur dari kesamaan katanya saja, dia kemiripan kata yang muncul. Maka di sini MST memilih sisi jarak yang kecil meskipun topik berbeda untuk proses di Jakarta similarity-nya. Nah, ini terjadi false bridge ketika di D6 dan D2 ini sama-sama digabungkan. Nah, di sini saya memodifikasinya pada paper yang ketiga, bagaimana kita mengukur jarak yang baru bukan menggunakan Euclid lagi, yaitu saya menggunakan jarak Jakarta-nya. Maka rumusnya seperti ini, di mana nilai dari Jakarta similarity-nya adalah antara 0 sampai 1. Ya, jadi jika tidak ada irisan dari kata-kata yang muncul dari keseluruhan dokumen, maka jarak dari dokumen I dan dokumen C ini sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih optimasi bobot graf dengan
Jakarta itu sendiri gitu. Nah, di sini saya mencoba memformulasikan bobot gabungan ya, bobot graf yang berbasis Jakarta. Nah, maka di sini ada satu parameter yang dinamakan alfa di mana nilainya 0 sampai 1. Nah, maka rumus bobot gabungan akan menjadi seperti ini, WIJ alfa sama dengan alfa dikalikan D DIJ gitu dari proses reachability tadi ditambah 1 min alfa dikalikan D leksikal, jarak leksikalnya 1 min J Jakarta DI DJ. Nah, maka akan menjadi untuk membentuk minimum spanning tree yang barunya, rumusnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini ilustrasi aja pada perubahan misalkan MST gitu. Oke, kemudian yang kedua yaitu untuk representasi topik pada bertopik, yaitu setelah proses clustering, ketika kita setelah mendapatkan proses clustering yaitu C1, C2 sampai CK ini, maka kita dapat menentukan skor token T pada suatu topik CK. Nah, jadi skor T CK-nya bisa kita dapatkan untuk merepresentasikan topik. Nah, maka kita bisa melakukan proses selanjutnya yaitu bisa masuk ke dalam skor BMX-nya ya, di mana skor BMX-nya ini TCK di mana LT dikalikan 1 min HT per log K. Maka ini satu ilustrasi aja. Karena kebetulan saya belum terlalu memahami matematikanya secara detail Pak Gun, mohon maaf. Ini misalkan kita mempunyai satu kata misalkan PA hari dengan probabilitasnya 0,5 gitu. Kemudian ada Mungkin nggak usah terlalu detail dulu ini. Saya hanya ingin ke lebih iya. Ini dulu. Untuk yang langsung ke hasil akhir aja ya Pak, yang paper yang ketiga. Untuk hasil akhir, kenapa 2 metode itu dianggap untuk sekarang saya sedang proses ini Pak, untuk kan kemarin itu pada paper 1, 2 ini kan saya sudah membandingkan data X, data Google Review, data YouTube Pak, untuk metode bertopik standar, kemudian bertopik K-means, dan bertopik clustering. Nah, ini saya sedang proses untuk merunning di sini untuk dataset X yang dari Twitter, X ini maksudnya Twitter, kemudian dari Google Review, kemudian dari YouTube, dan juga nanti metode-metode ini juga saya aplikasikan untuk data yang kemarin di paper 3 terakhir saya ini Pak. Tapi saya tidak membagi menjadi klasifikasi tadi Pak. Kan ini kan kalau di paper terakhir saya dijadikan klasifikasi, jadi dibagi kelasnya untuk nanti saya anggap datanya itu tidak berklasifikasi langsung. Saya mau lihat hasil dari coherence value-nya, kemudian ukuran NPMI-nya, kemudian topik diversity, intra-topik similarity, dan berapa sih dokumen yang diklasifikasikan as outlier, sebagai outlier. Ternyata dari 2 kebaruan di atas hasilnya yang pada paper 3 terakhir adalah
metode itu menghasilkan outlier yang paling sedikit ya. Dokumen yang diklasifikasikan sebagai outlier itu paling kecil dibandingkan metode-metode bertopik standar atau bertopik multilingual ya. Saya memang belum mencoba pada bertopik yang Cummins dan bertopik yang Birch seperti paper kedua yang kemarin Pak yang sudah publish. Nah, untuk coherence value juga bisa diperhatikan bahwa untuk yang untuk propose method saya Saber JMBS ini menghasilkan coherence value yang cukup tinggi dibandingkan metode lainnya. Kemudian di topik diversity-nya juga cukup rendah. Ini artinya tidak terlalu tinggi ya diversity antar topiknya. Jadi di dalam topiknya ini cukup bagus. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon masukannya ini Pak. Ini sedang proses menulis. Oke, ini ya oke silakan apa teman ini saya lihat memang mungkin kembali ya saya coba yang tadi. Oke, saya tak share screen sekarang coba. Oh, nggih, saya matikan dulu Pak. Sisakan nggak apa untuk slide ini beberapa nggak usah terlalu detail. Ini yang di bagian awal terkait untuk mendapatkan masalah untuk mencapai ada rumusan masalahnya apa. Ini yang saya harapkan manfaatkan masa literatur review waktu bikin proposal mungkin lah. Misalnya ini kalau saya lihat dari yang saya ambil dari latar belakang yang di tempat Pak Muhadjir ini kan, nah beberapa tadi apakah memang ini akan jadi sumber masalah ambiguitas bahasa ini hasil karya penelitiannya Sopo ini kan. Terus tentang text miningnya ini juga apa enggak integrasi data juga ada ini dan kawan-kawan tahun 2020. Terus pentingnya pembedahan topik ini berdasar dari ini karakteristik dan tantangan datanya ada di sini. Terus bertopik sudah masalahnya. Nah di sini muncul akar masalah tapi ini saya lihat ada rujukan-rujukan dari. Nah, akhirnya sebenarnya yang akan jadi masalah apa, nanti kan ini saya belum sampai ke tujuan baru latar belakang masalah aja, tapi akan menawarkan sesuatu di sini, ini kebaruan 1, kebaruan 2. Nah, kebaruan 1 ini berdasar, kalau saya lihat ini ada kaitannya dengan Jaka tahun 1901, kan lama sekali. Iya, terus Pak. Yang ini tentang pakai grafnya, ini D-nya siapa, ini 2009. Terus apa yang di rekayasa struktur grafnya, ini masih lagi. Tapi yang kalau jadi tujuan kalau bisa sesuatu yang memang ya belum ini kan saya hanya minta apa bantuan untuk membantu ikut membaca karena saya baca ininya terus saya coba saya coba ringkas ini tapi selalu ya di rujukannya untuk melihat bahwa kalau dilacak gitu kan memang ini belum sampai yang kalau saya klik saya bisa ikut membaca jadi sebenarnya dari setiap ini kelemahan apa dulu baru situlah terus muncul ide saya ini jadi masalah ini perlu saya akan selesaikan. Nah itulah jadi nanti ke tujuan. Nah untuk di landasan teori juga hampir sama seperti yang itu ada beberapa subbab saya ambil baru satu subbab ini definisi memang dasar teori kan kalau ada definisi ada teori yang sudah ditemukan orang jadi ini kemudian topik ini punyanya siapa. Nah di sini mungkin memang akan dipakai enggak pada saat besok saya riset ini memang saya ngembangkan dari sini misalnya. Tadi tentang adanya tantangan tentang kelangkaannya tadi yang diinikan. Ini saya lihat dari bersumber dari ini dari sisi inilah nanti yang akan memunculkan di bab 3-nya jadi Anda punya solusinya gitu. Nah itulah yang nanti dengan mudah akan kedetek kebaruan apa di sini. Nah, saya coba lihat ini yang Jakarta tadi ya, yang dari ini kan di sini mesti punyanya dia kan. Nah, dari sini mana kebaruan yang kita tawarkan? Nah, memang saya nggak nangkap, padahal papernya Pak Muhadjir kayak Pak Malu kan tadi banyak. Harusnya di sini muncul Pak Muhadjir, Muhadjir dan kawan-kawan tahun berapa. Kok nggak ada lah. Ini yang saya terus jadi, ya udah saya berhenti dulu di sini kan.
Ini saya taruh di folder di saya, yang ini yang saya buat ini nanti untuk dasar itu dicuplikilah jadi yang slide yang akan jadi slide utama kan. Ini kan sengaja saya bab per bab dulu, karena saya ingin mantau dari sini dulu. Nah ini untuk kepentingan bagi yang belum kompre adalah di sini nih bab 1, bab 2 intinya kan. Karena nanti kayak bab 3 boleh dikatakan semacam saya punya hasil sementara, sudah ngedraft berapa paper gitu, makanya pas kompre jadi lebih mantap gitu. Nah nanti ini ya silahkan di nanti manfaatkan aja dari disertasi yang sudah ada ininya, jadi nggak capek. Jadi kalau harus ini sendiri kan malah capek. Ya saya jadi minta ke si Ain sama ini ya citasinya. Saya ingin langsung tahu ada citasinya nggak ada. Pas yang hasil kok malah berarti nggak dapat. Mungkin nggak dari mana ini yang hasil ininya. Kalau Jakarta tadi kan ada ya ini. Yang dari jadi untuk bab pembahasan itu kita citasi sekalian nggak apa-apa ya Pak? Iya, justru itulah pamerkan tujuannya nanti biar tim kelayakan nggak capek itu. Saya kalau sudah jadi penilai kelayakan paling capek kalau saya cari di mana ini yang diadakan kebaruannya, nanti terasa seperti skripsi sama tesis kan. Bang kalau skripsi aja sudah pada pamer ini loh metode yang mau saya unggulkan, jadi judulnya kan biasanya gitu. Terus yang S2 saya memang kadang dorong yang paper agak baru supaya dia pada saatnya S3 sudah ini loh masih ada kelemahan. Jadi dia mengkritisi itu gitu. Nah pada saat di sini malah dipamerkan, memang harus nunjukkan ini loh karya saya yang baru yang sudah saya publiskan di jurnal ini, kebaruan saya di sini. Di sini mungkin misalnya ini Pak Muhajir dimisikan MST. Ya langsung aja ini nanti Muhajir tahun berapa, kalau ini dimodifikasi atau ada algoritma yang dikembangkan dari algoritmanya Kruskal sama Prim jadi tambah jadi Kruskal Prim Muhajir misalnya. Jadi itu boleh, jadi justru malah dipamerkan aja, nanti mempercepat si tim penilai kadang kan harus nyari itu, memang setelah itu urusan gramatikalnya lah, kalimat kalau saya nggak begitu tertarik. Kalau urusan kalimat zaman sekarang kan sudah ada alat bantu untuk typo gitu. Tapi kalau yang bersifat substansi itu yang sering saya cari itu. Jadi kalau saya nggak dapat ya akhirnya saya panggil itu sih yang mau saya ini kan. Nah ternyata ada tapi dia nggak menonjolkan karena masih kadang kita terpengaruh. Waktu kita S2 lebih baik kalau sampai terpengaruh waktu di S1, jadi hanya satu itu aja yang diinikan. Padahal di level S3 kan kita kenapa jadi harus banyak yang dibaca, dari situlah kita punya masalah, punya tujuan, kalau bisa yuk banyak, nanti tujuan yang nggak tercapai, jadi masalah terbuka namanya kan. Tujuan yang tercapai harus ada, kalau dulu memang nggak perlu publikasi ya, nggak harus udah disubmit itu loh belum, kalau sekarang kan kalau bisa lah gitu didorong. Sekarang aja anak S1 suruh publikasi ke jurnal ya lagi ingin ya tergantung kepentingan ini kan negara kan, jadi mau apa gitu aja, kepentingan kampusnya juga kalau. Tapi kalau yang di luar negeri sana ada yang nggak punya publikasi, cuman kerugiannya setelah pulang jadi nggak punya paper malah itu. Tapi kan kalau yang di kita malah untuk syarat kan minimal 1. Maka tolong ditonjolkan, maka tadi yang Pak Malim sudah nonjolkan 1 itu. Ya oke silakan nanti sambil dilihat, memang untuk mengurangi beban capek ya suruh-suruh aja untuk bikin kayak gini kan, minta aja Fortlatek yang ininya dari yang sudah punya dari disertasi kan, tinggal nanti sambil diedit sendiri sesuai kepentingannya gitu. Ya oke sekarang sudah cukup ya untuk Pak Muhajir. Nanti kalau untuk percepatan nanti saya harapkan ada yang ini ya, yang privatnya ya sendiri nanti dengan saya cari waktu di antara Senin Kamis, nanti silakan yang di sela-sela itu ya, karena untuk percepatan, karena di sini yang saya ingin ini kan nanti ini sudah masuk ke penilaian, saya mau nyiapin yang kompre ini ada 4 kan. Tapi untuk yang ini saya kejar dulu yang mau ujian disertasi karena harus masuk penilaian dulu. Nanti kalau dia sudah disubmit, nah saya sekalian nanti yang kompre akan saya siapkan supaya ujiannya di sekitar Juni-Juli. Yang disertasi sebelum itu supaya Anda masih di semester 8 supaya bisa cum laude kan, kalau papernya kan cukup saya kira untuk syarat cum laude kan misalnya. Saya kira untuk Pak Hujar sudah cukup ya. Sekarang Bu Rosita ya, silakan.
Pak, izin share screen. Langsung share screen aja. Oh ya, saya tutup dulu. Oh ya, sambil nunggu ini untuk yang kuliah nanti jam 2 saya majukan ke jam 1 ya. Biar kalau yang ibu-ibu mau masak jadi bisa itu. Kan kuliahnya jam 2:15 kalau nggak salah. Iya, Prof. Tapi online aja jam 1 itu. Iya, Prof. Ya. Oke, silakan. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat nih? Ya sudah, silakan. Sudah terlihat. Ya, izin menyampaikan disertasi saya. Ya, di sini saya ini masih sementara ya Pak, judulnya dimodifikasi integer particle swarm optimization berbasis velocity untuk portfolio robust disparity dengan kendala koordinatas dan jumlah transaksi dengan pembimbing Bapak Prof. Abdul Rahman dan Bapak Prof. Dr. Gunardi. Jadi latar belakangnya adalah pemodelan portofolio mean variant yang sudah cukup lama kita kenal di teori optimisasi, itu sangat tergantung pada estimasi nilai harapan keuntungan di masa yang datang atau expected value dan nilai dugaan matrik variance covariance. Nah, model portofolio ini kekurangannya adalah sangat tergantung pada matrik covariance-nya. Jadi nanti kalau matrik covariance singular, jadi matriknya tidak mempunyai inverse, maka solusi portofolionya tidak dapat diperoleh. Jadi tidak memperoleh bobot portofolio yang diinginkan. Kemudian masalahnya juga ill conditional problem. Jadi mengakibatkan matriknya tidak stabil sehingga perubahan yang sangat kecil pada nilai dugaan matriknya itu akan mengubah alokasi portofolionya menjadi menghasilkan perbedaan alokasi portofolio yang sangat besar untuk perubahan nilai dari input matrik variance covariance. Jadi alokasi portofolionya menjadi tidak stabil sehingga rasio turnover-nya tinggi. Kemudian karena model portofolio variance itu tujuannya ada meminimumkan total resiko portofolio, jadi cenderung mengalokasikan bobot-bobot yang besar pada aset-aset dengan resiko yang rendah, sehingga cenderung terkonsentrasi pada beberapa aset dengan resiko yang rendah. Jadi sangat bertentangan dengan konsep diversifikasi karena hanya aset-aset dengan risiko yang rendah akan memiliki bobot yang tinggi, sedangkan aset-aset yang memiliki risiko yang tinggi itu akan memiliki bobot yang rendah. Nah, portfolio risk parity itu model yang dikembangkan sudah sangat lama, itu memasukkan base atau pandangan yang berbeda dari mean variance. Jadi di sini portofolio disusun sedemikian sehingga asetnya itu memberikan kontribusi yang sama. Jadi setiap aset itu akan memberikan kontribusi yang sama terhadap portofolio. Kalau mean variance, portofolio disusun supaya aset seluruh resiko portofolio itu rendah. Nah, keterbatasannya model risk parity, model non-convex risk parity itu bentuknya adalah model non-convex. Jadi ketika berhadapan dengan kendala investasi yang model awalnya itu belum mengadopsi kendala-kendala investasi yang dihadapi investor. Kita akan menambahkan kendala-kendala investasi seperti kardinalitas, jumlah transaksi, dan biaya transaksi. Itu proses optimasi akan menjadi semakin kompleks. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian data tingkat pengembalian return saham mengandung outlier, berequitable dan tidak memenuhi asumsi dan distribusi normal multivariat. Nah, pada pemodelan portofolio asumsi ini sering diabaikan. Jadi diasumsikan bahwa tingkat pengembalian return berdistribusi normal multivariat. Nah, untuk optimasi non-convex ada beberapa langkah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan portofolio
menyelesaikan masalah optimasi non-convex. Selain ADMM, bisa sequential quadratic programming atau menggunakan pendekatan meta-heuristik, yaitu salah satunya adalah algoritma integer particle swarm optimization. Ini untuk nanti dipakai untuk pendekatan non-convex integer. Nah, kelemahannya algoritma ini itu memiliki dapat mengalami konvergensi prematur dan keragaman solusi yang rendah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, ada beberapa rumusan masalah yang dicoba disusun di sini, yaitu bagaimana menyusun portofolio non-convex risk parity dengan beberapa algoritma meta-heuristik, kemudian mengevaluasi kinerja algoritma dan kinerja portofolio. Kemudian bagaimana menyusun portofolio non-convex risk parity dengan menambahkan kendala investasi seperti kardinalitas, biaya transaksi, menggunakan dan menentukan solusi model dengan modifikasi integer particle swarm optimization berbasis velocity, serta mengevaluasi kinerja algoritma dan kinerja portofolio. Kemudian yang ketiga, karena asumsi tadi, jadi estimasi materi covariance-nya itu dapat mempengaruhi bobot portofolio. Jadi di sini saya memasukkan estimator robust, jadi sebagai input untuk portofolio non-convex mixed integer risk parity dengan kendala investasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian mengevaluasi juga kembali bagaimana kinerja algoritmanya dan kinerja portofolio yang terlibat. Nah, tujuan penelitiannya yaitu menyusun portofolio non-convex risk parity dengan kendala investasi, beberapa kendala investasi, kemudian memodifikasi bagaimana menyelesaikan portofolio tersebut dengan modifikasi integer particle swarm optimization, kemudian bagaimana menyusun portofolio dengan estimator materi covariance yang robust, dan mengevaluasi kinerja portofolio. Di sini saya menambahkan estimator robust berbasis Coppola, tapi ini masih sedang dikerjakan ya, Prof. Gunardi, yang estimasi robust berbasis Coppola. Kemudian untuk kajian pustaka, berikut saya ringkas beberapa referensi yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi penelitian risk parity sebelumnya sudah dilakukan oleh Maillard dan Roncalli, itu menyusun portofolio non-convex portofolio risk parity, tapi tidak menggunakan robust covariance atau model robust optimisasi. Kemudian kendala diskrit investasi juga tidak ada dalam model portofolio yang disusun. Kemudian algoritma optimisasi yang dipakai adalah sequential quadratic programming untuk Maillard. Kemudian Pi ini sudah mengadopsi risk parity, tapi baru memasukkannya dalam kendala optimasi. Jadi model portofolio masih portofolio global mean variance. Kendalanya menggunakan kendala kardinalitas dan risk parity. Nah, ini diselesaikan dengan extended uncommon. Kemudian Roger ini melanjutkan kajian Maillard 2010, masih menggunakan portofolio non-convex risk parity, tidak dengan robust covariance dan kendala diskrit investasi, dan menyelesaikannya dengan evolutionary optimization. Kemudian di tahun yang sama, Peng dan Palomar ini menyusun non-convex portofolio, ya ini mengembangkan model risk parity non-convex risk parity dengan menambahkan kendala kardinalitas tapi menggunakan L1 norm. Jadi ada pengembangan di fungsi subjektifnya. Nah, bentuknya masih non-convex, jadi diselesaikan dengan successive convex approximation. Jadi pendekatan optimasi non-convex dengan mengiterasi beberapa
beberapa masalah optimasi, beberapa sub masalah optimasi yang kompleks. Kemudian Kouchik yang di tahun 2019 ini membahas tentang disparity tapi masih menggunakan mean variance. Nah, ini sudah menggunakan kendala investasi, yaitu kendala kardinalitas dan disparity, tapi bukan portfolio disparity, tapi portfolio mean variance. Jadi disparity-nya dimasukkan dalam fungsi kendala. Nah, ini diselesaikan dengan dengan algoritma optimisasinya multi-objektif particle swarm optimization. Kemudian Ardia ini menyusun non-convex portfolio disparity. Nah, ini sudah mulai membahas tentang estimator robust untuk covariance, jadi menggunakan estimator shrinkage, exponential weighted moving average, dan DCC. Tapi tidak menggunakan kendala estimasi diskrit. Nah, ini diselesaikan sama dengan Maillard, solusi yang sudah dituliskan di Maillard, yaitu sequential quadratic programming. Jadi fokusnya ke analisis robust covariance. Kalau literasi sebelumnya fokus pada algoritma optimisasinya dan modelnya. Kemudian Navelli 2019 ini menyusun non-convex portfolio disparity, sudah membahas juga robust covariance, tapi hanya membahas tentang estimator shrinkage dengan kendala diskritnya tidak dibahas di sini. Mir Muhadi ini robust, sudah mulai memasukkan optimasi robust, jadi kajian ketidakpastian kajian masalah estimasi covariance-nya itu didekati bukan dengan mengganti estimasi robust covariance-nya, tapi dengan pendekatan optimisasi robust. Jadi menyusun portofolio convex disparity dengan pendekatan optimisasi robust. Nah, model optimisasi robust. Nah, diselesaikan dengan algoritma optimisasi particle swarm optimization. Untuk Anis dan Kwon tahun 2022 ini menyusun non-convex quadratically constrained quadratic integer programming portfolio disparity. Jadi masih di non-convex, nah tapi tidak membahas tentang robust covariance, sudah memasukkan kendala diskrit yaitu kendala kardinalitas. Nah, modelnya masih model non-convex dan diselesaikan dengan outer approximations, jadi gabungan antara branch and bound dan successive convex optimization. Kemudian Philogros yang dan Tolo itu tahun 2023, ini masih menggunakan portofolio non-convex disparity, tidak membahas tentang robust covariance, tapi memasukkan kendala diskrit kardinalitas di dalam model dan diselesaikan dengan adaptive evaluation rate. Nah, posisi penelitian yang saya lakukan di sini, saya masih membahas tentang portofolio non-convex disparity, tapi memasukkan robust covariance. Di sini robust covariance yang saya masukkan adalah robust covariance high breakdown point. Sebentar, saya balik lagi ke izin. Jadi robust covariance-nya saya masukkan estimator robust covariance dengan high break-even point dan rencananya masuk ke estimator berbasis copula. Kemudian kendala diskritnya saya masukkan kendala kardinalitas, transaction loss, dan kardinalitas, biaya transaksi, dan jumlah lot transaksi. Untuk algoritma optimisasinya itu nanti akan menggunakan modified velocity base atau integer particle swarm optimization, modifikasi berbasis velocity. Nah, untuk alur penelitiannya, jadi saya melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu
ini sudah terbit di artikel sebelumnya, yaitu di 2025 A dan B. Nah, di sini ini masih kalau dibilang mobility ini belum ada ya, jadi ini baru membahas tentang portfolio risk parity non-convex, menyelesaikan portofolio risk parity non-convex dengan algoritma optimisasi uncolony, genetic algorithm, dan satu laginya integer particle swarm optimization. Nah, apakah tiga pendekatan tersebut itu dapat dilakukan, diterapkan di model risk parity seperti dalam kajian yang dilakukan baik penelitian sebelumnya. Kemudian dari tiga itu saya membandingkan manakah algoritma yang terbaik. Nah, langkah berikutnya adalah mengembangkan model portofolio. Jadi jika sudah berhasil, kemudian saya mengembangkan model portofolio dengan menambahkan kendala-kendala investasi seperti kardinalitas, jumlah lot transaksi, dan biaya transaksi. Kemudian mengembangkan algoritma integer particle swarm optimization. Nah, untuk pengembangan modelnya dan pengembangan algoritmanya ini sudah disubmit juga di 2026, sedang proses review. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan estimasi robust covariance-nya. Untuk hasil penelitiannya, ini hasil penelitian awal yaitu menggunakan algoritma genetika yang dibandingkan dengan pendekatan successive convex optimization untuk portfolio risk parity yang sudah dikerjakan oleh Feng dan Palmer di 2015. Modelnya model non-convex seperti dituliskan pada persamaan 1, yaitu meminimumkan selisih kontribusi resiko untuk masing-masing aset. Jadi masih model dasar portfolio risk parity yang non-convex. Nah, untuk fitur algoritma genetika dan successive convex optimization ini sangat berbeda ya. Jadi sifatnya optimisasi metodistik, kemudian kalau successive convex optimization adalah metode optimisasi deterministik. Dengan menggunakan iterasi untuk masalah optimasi yang konveks. Untuk eksplorasinya itu kalau successive convex optimization fokus pada eksplorasi lokal di sekitar solusi saat ini. Kalau algoritma genetika ada eksploitasi melalui operator genetika. Fleksibilitasnya sangat fleksibel. Untuk algoritma genetika dapat diterapkan pada berbagai masalah. Kalau untuk successive convex lebih terstruktur dan lebih sesuai untuk optimasi convex. Nah, di sini saya melakukan dua penilaian bagaimana kinerja algoritmanya, baik algoritma genetikanya maupun metode successive convex optimization. Suatu pendekatan dikatakan lebih baik jika selisih dari kontribusi resiko aset yang diperoleh itu sedikit dengan kontribusi resiko target. Nah, di sini terlihat bahwa untuk successive convex optimization itu menghasilkan MSE yang lebih kecil, jauh lebih kecil daripada algoritma genetika, baik untuk model yang dengan kendala long only maupun long search. Nah, penyimpangan dari paritas risiko, terutama saya menyimpulkan penyimpangan dari paritas risiko tersebut terutama didorong oleh desain algoritmanya. Jadi algoritma genetikanya yang desain itu tidak terlalu bagus ya, khususnya kendala posisi sort daripada perbedaan antara data set, baik data set real maupun data simulasi. Itu untuk penilaian kinerja algoritmanya. Kemudian untuk kinerja portofolio, di sini saya melakukan look back rolling window untuk dua jenis, yaitu 240 hari maupun 480 hari.
Nah, di sini bisa di sini saya membandingkan portofolio equally weighted portfolio, disparity portfolio maupun global mean variance portfolio dengan beberapa ukuran risiko seperti Sharpe ratio, maximum drawdown, VaR, turnover untuk dua look back rolling window yang berbeda. Nah, terlihat bahwa meskipun Sharpe ratio dan maximum drawdown ini tidak selalu mengungguli portofolio baik IMF maupun equity weighted portfolio, disparity portfolio ini konsisten mencatat value at risk dan turnover terendah pada dataset real maupun dataset simulasi. Jadi portofolionya cukup aman ya untuk model. Jadi portofolio ini cukup baik karena mempunyai value at risk yang rendah dan turnover rendah berarti biaya transaksinya akan rendah. Jadi strategi seperti portofolio ini lebih disukai untuk investor yang punya investasi horizon yang lebih panjang. Portofolio disparity memiliki profil penurunan nilai maksimum drawdown yang lebih stabil dan dangkal dibanding global mean variance yang mengalami penurunan tajam pada waktu-waktu tertentu. Portofolio disparity juga memiliki pertumbuhan tingkat pengembalian kumulatif yang lebih stabil dibanding global mean variance. Jadi portofolio global mean variance memang memberikan tingkat pengembalian kumulatif yang lebih tinggi, tapi memiliki kualitas yang lebih tinggi juga. Nah, hasil penelitian ini telah diterbitkan di 2 artikel tertentu. Oh, maaf. Untuk hasil penelitian tadi sudah diterbitkan di artikel proceeding dan artikel jurnal terlampir. Kemudian saya melanjutkan penelitian dengan menggunakan pendekatan metode heuristik yang lain, yaitu algoritma genetika, particle swarm optimization, dan uncolony optimization untuk continuous problem. Jadi bukan uncolony yang untuk integer problem. Model yang dipakai masih menggunakan model yang dasar, yaitu masalah optimisasi non-convex portfolio disparity yang sudah dijelaskan di artikel Maillard dan Charlie di tahun 2010. Kemudian saya terapkan pada data saham yang lebih banyak. Kalau pada penelitian sebelumnya ini saya hanya menerapkan pada 7 saham. Saya geser. Pada 7 saham, yaitu beberapa saham saja di indeks saham JIG. Untuk penelitian yang kedua ini saya menggunakan jumlah saham yang lebih banyak, yaitu 2 dataset, yaitu 27 dataset, 27 saham untuk dataset pertama dan 80 saham untuk dataset yang kedua. Tapi akhirnya yang dipakai hanya 75 karena datanya tidak lengkap. Jadi 27 dan 75, 2 dataset. Kemudian karena ada dataset real dan dataset simulasi, jadi ada 4 dataset yang dipakai. Jadi 27 dataset real dan 27 dataset simulasi serta 75 saham dataset real dan 75 saham dataset simulasi. 3 pendekatan yang saya pilih ini memiliki fitur yang berbeda baik GA, PSCO, dan ACO. Dari ketiga fitur algoritma ini diperoleh kontribusi risiko relatif untuk dataset sebanyak 27 aset saham baik untuk model long only maupun long short. Dari 3 kolom kontribusi relatif, sebelah kiri adalah metode algoritma genetika, untuk kolom kedua adalah particle swarm optimization, dan untuk kolom ketiga adalah pendekatan uncolony optimization. Untuk 27 aset saham, terlihat bahwa
pendekatan particle swarm optimization itu lebih mendekati solusi bobot solusi resiko lebih mendekati kontribusi risiko target, di mana semua aset akan memberikan kontribusi risiko yang sama. Jika seluruh aset memberikan kontribusi yang sama, maka RC dari setiap saham itu akan memiliki ketinggian yang sama. Begitu juga ketika saya memperbesar jumlah aset yang disusun. Di sini saya menggunakan dataset yang lebih besar, yaitu 75 aset saham. Kinerja algoritma PSO itu konsisten lebih baik daripada dua algoritma yang lain, baik untuk dataset real maupun dataset simulasi, baik untuk model dengan kendala long only maupun dengan kendala long short. Oke, seperti terlihat pada tabel sebelumnya, di sini saya juga menghitung mean square error dan HHI indeksnya. PSO itu secara konsisten mengungguli genetic algorithm dan uncolony optimization di semua dataset. PSO dapat mencapai target paritas risiko dengan deviasi minima, menunjukkan keseimbangan yang baik antara eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian untuk kinerja portofolio, di sini juga saya menggunakan dua rebalancing period, yaitu rebalancing period 60 hari dan rebalancing period 60 hari untuk beberapa ukuran kinerja portofolio seperti Sharpe ratio, maksimum drawdown. Di sini saya menambahkan beberapa rasio tambahan, yaitu Sortino ratio dan Sterling ratio. Meskipun tidak didukung semua kriteria, portofolio risk parity itu lebih unggul dibanding global mean bias maupun equally weighted portfolio. Jadi portofolio risk parity ini kesimpulannya masih konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu secara konsisten menunjukkan rasio value at risk yang terendah di keempat dataset. Jadi menunjukkan risiko portofolionya itu lebih rendah untuk mengalami kerugian yang sangat signifikan. Ini hasilnya sudah dipublish di jurnal yang di tahun 2025. Nah, berdasarkan penelitian ini, karena kinerja particle swarm optimization ini yang lebih baik dari dua kinerja sebelumnya, saya mengembangkan modifikasi particle swarm optimization, tapi bukan di continuous particle swarm optimization. Jadi saya bekerja di integer particle swarm optimization dengan model optimisasi portofolio non-convex yang juga sudah dikembangkan. Di sini saya mengembangkan model non-convex mixed integer risk parity dengan kendala kardinalitas, jumlah lot transaksi, dan biaya transaksi. Kemudian saya juga mengembangkan algoritma integer particle swarm optimization berbasis velocity untuk meningkatkan keragaman solusi dan mengurangi risiko konvergensi prematur. Kemudian dari pengembangan ini, langkah penelitian yang dilakukan masih sama dengan sebelumnya, jadi mengevaluasi baik kinerja algoritma maupun kinerja portofolio yang terbentuk. Untuk plot konvergensi fitness value algoritma, jadi garis merah itu adalah fitness value untuk algoritma modifikasi yang diusulkan. Jadi untuk modified IPSO yang ketiga, ini di figur yang ketiga, itu nilainya lebih rendah dari model standar integer particle swarm optimization. Jadi hasilnya menghasilkan fitness value yang lebih rendah. Jadi algoritmanya bisa disimpulkan lebih baik daripada algoritma sebelumnya. Kinerja algoritma menunjukkan kualitas solusi yang unggul di semua dataset, namun peningkatan ini disertai peningkatan jumlah iterasi yang lebih tinggi yang diperlukan untuk mencapai solusi yang stabil. Kinerja portofolio risk parity konsisten memberikan risk adjusted return yang lebih baik
di sebagian besar dataset dibanding portofolio equally weighted dan global mean variance standard. Nah, ini sudah di-submit tapi masih dalam under review. Oke, ini remnya. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, ini mengembangkan model non-mixed integer, model non-convex integer disparity dengan kendala kardinalitas, transaction load dan cost transaction, tapi mengintegrasikan estimasi robust matrix covariance dengan model sebagai berikut. Eksperimen simulasi ekstensif yang melibatkan data real dan data sintesis dengan tingkat outlier yang terkontrol serta metodologi uji backtesting roll window menunjukkan bahwa portofolio disparity menawarkan kinerja yang unggul dalam hal stabilitas ketahanan terhadap outlier, efisiensi keseluruhan relatif terhadap metode global mean variance portofolio. Nah, ini juga sudah disubmit tapi masih under review. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Demikian Pak Pun. Oke, ini untuk yang berarti juga sama banyak itu tadi saya juga ada beberapa sudah mulai merujuk ke citasinya, tapi tolong penajamannya ya memang ini yang masih apa? Jadi sebenarnya kata kuncinya kan cuman saya setelah baca banyak penelitian, saya ada kayak lihat ada masalah ini. Nah, maka saya ingin menyelesaikan masalah itu. Nah, ternyata belum ada yang menyelesaikan itu. Beruntunglah, jadilah ini kebaruan bagi yang lagi S3. Nah, setelah itu, tunjukkan bahwa ide yang kita tawarkan itu memang menyelesaikan apa yang tadi, dijadikan masalah tadi kan. Nah, terus nanti ini saya buat juga sudah kayak tadi itu, yang memang saya lihat malah yang di bab 3 bab 10 itu ada yang panjang sekali, kalau salah itu. Saya lihat seperti itu. Oh, yang mana ya, itu Pak? Saya buat di itu kan ada sama tuh bab 1, bab 2, bab 3 latar belakang yang masalah yang inikannya nanti tolong dicek ya itu ya. Terus dari perjalanan MV, terus risk parity, nikahnya papernya siapa aja, tapi jadi di situ ada permasalahan belum teratasi, ada AG, EPS apakah itu apa, tapi ada beberapa di situ ada yang muncul Maret sudah 2010. Nah, apakah ingin memodifikasi? Kalau ada yang sudah berusaha mengatasi, berarti saya ingin memodifikasi apa yang sudah ada misalnya. Nah, itu nanti dipertajam itu aja, dan juga kayaknya tadi durasi ininya agak diperpendek ya. Oh, iya, nanti saya kalau untuk proses itu kan tergantung Pak Dur sudah mau lepas enggak, tapi nanti saya hanya minta penajamannya di sisi karena supaya dikelayakannya cepat. Yaitu menajamkan mana sih yang saya klaim sebagai kebaruan, tolong di bab 3-nya nanti, saya nggak tahu mau berapa bab untuk hasil 2 bab apa 1 bab, Bu Rosita, untuk hasil risetnya. Hasil risetnya kemungkinan 2 bab ya Pak, yang modifikasi. Apa. Jadi yang hasil risetnya mau ada yang sampai 3 bab pun nggak masalah kalau memang itu panjang ya, jadi kita nggak mungkin mau 1 bab kepanjangan kan malah itu juga ada kekhasan yang memang harus pisah bab ya. Tapi kalau tidak ada kekhasan mungkin 1 bab nggak apa-apa misalnya. 1 bab nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa kalau memang dari situ memang saling terkait yang sulit kalau dipisah antar bab misalnya. Tapi kalau memang mau dipisah ya bisa. Saya misalnya berbasis dengan apa masalah A, yang satu masalah B, tapi A dan B itu diselesaikan dengan cara yang berbeda ya, bisa dipisah gitu. Nah, nanti silahkan aja, nanti itu kan dengan promotor bisa ini kan saya hanya nanti akan melihat dari sisi itu tadi, makanya saya kemarin lihat di disertasinya.
Saya ini kan, maka tadi nanti lihat yang saya buat di atas itu ya, di folder ada bab 1, bab 2, bab 3. Oh iya. Itu. Nanti silakan perhatikan, itu hanya untuk kepentingan saya memantau aja, tapi supaya apa? Sebenarnya yang sudah disitasi kan, harapan saya kan memang kalau kita menganggap bahwa sambil, ya kalau tahu-tahu sudah ada, tapi kalau sudah kita juga publikasi kan berarti yang berikutnya kan. Karena sekarang kan orang yang di paper kita kadang kita diberitahu oleh siapa yang akademik lah, siapa itu yang banyak sekarang aplikasi. Artinya ada orang yang penting nanti di situ sisi. Halo. Nah kan kalau memang Pak Tuk sudah saya dulu kan yang Pak Muhajir, Pak Malim, karena harapan saya karena sudah kompetitor saya ingin dia apa? Aja, maka nanti beberapa yang saya target di Gera ya harus lebih intensif ya, karena saya ingin beberapa iterasi supaya di kelayakannya nanti cepat itu. Karena di kelayakan sebagai promotor harus menyebut bahwa di rapat kelayakannya kan dua di tingkat prodi sama di tingkat fakultas kan. Jadi nanti ada promotor harus dijelaskan. Maka saya ingin sebagai apa, walaupun di posisi kalau yang berusaha posisi ko kan, nanti dia promotor yang harus jelasin. Ya, Pak. Jadi kalau nanti saya hanya sebagai supporter aja ya, lanjut ngomong apa, ya gitu kan Pak. Tapi kalau saya sebagai promotor besar tanggung jawab, saya harus jelasin kebaruan. Kok sudah berani kelayakan di tingkat prodi dulu, nanti kelayakan di, karena nanti makan ada revisi kan dia di tingkat prodi, nanti prodi ngelepas baru ke fakultas. Nah fakultas juga masih akan ngecek lagi kan, karena nanti ujiannya kan di bawah kendalinya fakultas kan. Ya oke ya, untuk presentasi silahkan. Ini kan kalau memang sudah ada percepatan boleh nambah di luar yang Senin ini ya. Senin ini hanya untuk supaya kita saling kayak tadi lah, mulai saling melihat harapannya, hikmahnya dari apa yang sudah terjadi ini, dari sama yang dibaca ini. Nanti silahkan itulah pelajaran nanti bagaimana, saya besok akan begini, itu udah lama-lama ada. Nah ini sekarang saya coba mulai apa, saya rekam, tapi nanti akan saya buat di privat ya, jadi hanya untuk yang ini aja supaya kita ada evaluasi diri sambil dengerin. Kadang saya juga sambil dengerin rekamannya itu, jadi saya ingat saya sudah ngapain aja, karena kan memori sudah mulai penuh saya, jadi harus apa, nggak banyak yang saya ingat. Maka saya pilih setiap mau ini baru saya dengerin dulu kemarin saya sudah ngapa aja itu. Ya, oke, saya kira untuk hari ini cukup. Sekali lagi jadi untuk yang bulan nanti jam 1. Terus untuk yang minggu depan berarti Pak Pandri satu lagi ya. Terus Bu Rohana ya sama Bu Mega kalau salah ya, yang minggu depan ya. Iya kan ya, 3 itu ya. Silakan Pak Pandri, Bu Rohana sudah setting up untuk ke kayak tadi untuk ujian listrik. Kalau untuk yang Bu Mega adalah untuk ke ujian kompre itu. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Gu. Terima kasih, Prof. Matur nuwun, Prof.